Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai model kolaboratif. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Nita, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2025, Angkatan 1 Kelompok 4 yang bekerja sama dengan Badan Diklat Keagamaan Medan. Adapun yang akan dibahas pada model kolaborasi ini, yang itu pertama, pengertian kolaborasi, yang kedua, kolaborasi pemerintahan, yang ketiga, whole of government, yang keempat, panduan perilaku kolaboratif, dan yang kelima, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Perlu diketahui apa itu pengertian kolaborasi. Kolaborasi atau kolaboratif yaitu membangun kerjasama yang sinergis, dan menurut Lindeke and Sickert, kolaborasi adalah collaboration is a complex process which demands plan, intentional knowledge sharing that becomes the responsibility of all parties. Lalu, apa itu kolaborasi pemerintahan? Collaborative governance, menurut Irwan, mengumpulkan bahwa collaborative governance sebagai sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Sedangkan collaborative governance dalam artian sempit merupakan kelompok aktor dan fungsi. Collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintahan untuk pelayanan publik. Ada 6 kriteria penting untuk kolaborasi. Yang pertama, forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Yang kedua, peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Yang ketiga, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Yang keempat, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Yang kelima, forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus atau bahkan jika konsensus tidak tercapai dalam praktik. Dan yang terakhir, fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Ada 3 tahapan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi manajemen. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Yang kedua, merencanakan aksi kolaborasi. Dan yang terakhir, mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Whole of government atau konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan yang relevan. Dalam banyak literatur lainnya, WOG juga sering disamakan atau minimal disandingkan dengan konsep policy integration, policy coherence, cross-cutting policy making, joint-up government, concern dedication making, policy coordination, atau cross-government. Apa saja panduan kolaboratif? Yaitu 1. Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan bersama nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, kolaboratif dalam konteks organisasi pemerintah. Ada faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam kolaborasi antar lembaga pemerintah, yaitu kepercayaan, pembagian kekuasaan, gaya kepemimpinan, strategi manajemen, dan formalisasi pada pencapaian kolaborasi yang efisien dan efektif antara entitas publik. Ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat kolaborasi antar organisasi pemerintah. Kolaborasi mengalami beberapa hambatan, yaitu ketidakjelasan batasan masalah karena perbedaan pemahaman dalam kesepakatan kolaborasi. Selain itu, dasar hukum kolaborasi juga tidak jelas. Sekian materi tentang modul kolaborasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.